Nama saya Farid Dwi Kurniawan. Nama saya Auda Rahmat Firhansyah Putra. Nama saya M. Rizky. Kami akan menjelaskan soal-soal dari pra UTS yang diberikan Bapak Ageng Trianda, itu sebagai berikut. Ciptaan. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indonesia mengalami banyak perubahan dalam undang-undang mengenai hak cipta. Sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1987 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, kemudian dicabut dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, dan terakhir hingga saat ini sekarang ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Ruang lingkup ciptaan meliputi buku, program komputer, pamflet, perwajahan, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan. Arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan. Hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta meliputi hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, atau temuan data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan, dan alat benda atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis, atau yang bentuknya hanya ditunjuk untuk kebutuhan fungsional. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku seni, rekaman, siaran yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan. Walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan oleh pihak lain. Hak moral diatur dalam pasal 24 sampai dengan pasal 26 Undang-Undang Hak Cipta.
Di Indonesia, jangka waktu perlindungan hak cipta secara umum adalah sepanjang hidup penciptanya ditambah 50 tahun atau 50 tahun setelah pertama kali diumumkan atau dipublikasikan dan dibuat, kecuali 20 tahun setelah pertama kali disiarkan untuk karya siaran, atau tanpa batas waktu untuk hak moral pencantuman nama pencipta pada ciptaan dan untuk hak cipta yang dipegang oleh pencipta pada ciptaan, dan untuk hak cipta yang dipegang oleh negara atas folklore dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut, atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek berisi tentang merek, merek dagang, merek jasa, merek kolektif, dan jangka waktu perlindungan terhadap merek. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan. Contoh dari indikasi geografis yaitu kopi Arabica Java Sindoro atau sumbing yang ditanam di atas 900 mdpl memiliki ciri khas beraroma tembakau karena ditanam di antara tanaman tembakau di lereng Sindoro Sumbing, Temanggung. Prosedur pendaftaran merek. Mengajukan permohonan kepada Ditjen KI dengan melengkapi persyaratan yang diminta. Setelah permohonan diajukan, Ditjen KI melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan merek. Jika ada persyaratan yang belum lengkap, kepada pemohon diminta untuk segera dilengkapi dalam waktu paling lama 2 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tersebut. Dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal penerimaan kelengkapan persyaratan dilakukan pemeriksaan substantif dalam waktu paling lama 9 bulan. Dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan pemeriksaan substantif, pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan tanggapannya dengan menyebutkan alasan. Jika pemohon atau kuasanya tidak menyampaikan keberatan atau tanggapan, Ditjen HKI menetapkan keputusan tentang penolakan permohonan tersebut. Terhadap permohonan yang diterima, Ditjen KI menerbitkan sertifikat merek kepada pemohon atau kuasanya dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman. Dapat diajukan permohonan banding kepada Komisi Banding apabila permintaan pendaftaran merek ditolak oleh Ditjen KI berdasarkan alasan yang bersifat substantif. Persyaratan pendaftaran merek, permohonan pendaftaran dalam perangkap 2 yang diketik dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan formulir permohonan yang telah disediakan yang memuat tanggal, bulan, dan tahun permohonan, nama lengkap kewarganegaraan dan alamat pemohon, nama lengkap dan alamat kuasa. Apabila pemohon diajukan melalui kuasa,
Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna, nama negara, dan tanggal permin. Sekian penjelasan yang dapat kami berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.